Sementara itu, pada Grand Opening Wisata Edukasi Marwah kali ini, tim liputan KSTV juga berkesempatan berbincang dengan pembimbing haji dan umroh, Direktur Utama, serta pengelola PT Marwah Berkah Abadi terkait diresmikannya wisata edukasi Marwah. Dengan adanya wisata edukasi Marwah ini tentunya menjadi satu lokasi wisata yang berbeda dibandingkan lokasi wisata edukasi ada di Kabupaten Kediri. Berapa komentar kira-kira apa harapan dari Abah sendiri dengan adanya Marwah edukasi wisata hari ini? Terima kasih. Marwah ini bagian dari keluarga saya. Dan ini wisata edukasi religi ini satu-satunya yang ada di Kabupaten Kediri. Ini luar biasa dengan harapan nanti ini tidak hanya bisnis dunia tapi akhirat. Nanti kita harapkan para pengunjung, khususnya anak-anak, tidak hanya nanti makan, berenang, tapi juga mengenal daripada replika Tanah Suci Makkah Madinah. Insya Allah dengan adanya Bunda Haja Asih Marwah satu ini membuat wisata edukasi religi ini, insya Allah nanti akan menjadi booming untuk masyarakat Kediri. Terbukti ini kepala-kepala sekolah ini Kabupaten Kediri hadir semuanya. Semangat, dan insya Allah nanti kalau sudah COVID-19 pandemi ini reda, nanti insya Allah saya yakin nanti tempat ini akan menjadi besar luar biasa, menjadi harapan masyarakat semuanya. Mungkin bukan hanya masyarakat Kabupaten Kediri saja, Bah, ya? Tapi juga mungkin wilayah lain. Ini dari data yang kita peroleh ternyata ada dari Mojokerto, Nganjuk, Jombang, dan semuanya. Tentu kami sekali lagi mewakili keluarga besar Marwah. Terima kasih pada Bapak Puspika dan semuanya telah memberikan support, Kepala Desa. Tetap hari ini karena kondisi gini kita tetap social distancing. Kita jaga daripada protokol kesehatan yang diamanatkan oleh pemerintah. Insya Allah nanti ke depan juga demikian, ini akan kita tata terus kelengkapan daripada wisata religi edukasi ini, sehingga nanti semua yang datang di sini bisa merasakan manfaat yang sebesar-besarnya. Terakhir satu, mungkin ada masukan, Bah, buat Bu Hajah, kira-kira apa nih yang perlu ditambah atau apa yang perlu diperbaiki atau yang kurang, kira-kira apa nih? Ini memang terbatas lokasi ya. Kalau memang sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah, memang harus ada replika Masjidil Haram, ada Ka'bahnya. Terus nanti berangkat haji, misalnya haji jamaah itu dari funduk, dari hotel, itu labbaik Allahumma hajjan, bergerak menuju ke Arafah. Di Arafah nanti wukuf sampai tanggal 9 malam 10. Setelah itu bergerak nanti ada tempat lagi yang namanya Mas'aril Haram, Musdalifah. Setelah tengah malam nanti bergerak menuju ke Mina. Di sana mabit dan lempar jumroh, ini sudah ada. Setelah itu nanti bergerak untuk Thawaif dan seterusnya. Saya kira nanti masih banyak perlu penyempurnaan dan nanti mudah-mudahan nanti bisa kita sempurnakan sambil berjalan. Tapi insya Allah ini secara pokok-pokok sudah terpenuhi. Abah, terima kasih waktunya. Terima kasih, sama-sama juga. Harapan Abah dan juga harapan masyarakat Kabupaten Kediri serta Bu Hajah nanti yang jelas bisa mudah-mudahan wisata edukasi religi ini yang pertama di Kediri nanti bisa menjadi inspirasi bagi guru-guru lembaga khususnya untuk memberikan tarbiyah pendidikan pada anak-anak, betapa pentingnya manasik haji sejak dini, karena daftar haji sekarang berangkatnya 30 tahun yang akan datang. Mudah-mudahan. Abah, terima kasih. Amin. Dan pastinya ini bukan hanya menjadi inspirasi bagi lembaga pendidikan, tetapi inspirasi bagi dunia pariwisata yang bukan hanya di wilayah Kabupaten Kediri, tetapi di wilayah Jawa Timur, bahkan di seluruh Indonesia. Amin. Inilah Serikandi yang luar biasa yang sudah mewujudkan wisata edukasi religi dari Marwah 3. Ada Bunda Asih dan juga Bu Min yang merupakan, saya tadi bilang di awal, Serikandi yang benar-benar memperjuangkan supaya edukasi wisata ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa, memberikan barokah bagi masyarakat Kediri dan sekitarnya. Bunda, saya ke Bunda Asih dulu. Konsep ini kan merupakan salah satu atau satu-satunya ya bagi saya yang mengetahui bahwa ini satu-satunya konsep wisata religi di Kediri begitu. Punya pemikiran seperti ini sebenarnya dulunya seperti apa sih? Mungkin dari mulai kapan mulai memikirkan konsep ini sehingga bisa mewujudkannya juga. Ini prosesnya lama nggak kira-kira? Ya pasti lama prosesnya. Jadi dari mulai awal buka Marwah, Bunda selalu pingin punya tempat untuk bikin miniatur tanah suci, tapi sama Allah belum diizinkan. Jadi baru ini setelah pandemik, baru kita berpikir
bagaimana caranya untuk bisa membuktikan apa yang saya harapkan itu. Alhamdulillah sama Allah dikasih ini, jadinya seperti ini. Iya. Bun, butuh berapa lama proses pembuatan ini, Bun? Ini kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Jadi sebelum pandemi itu udah mulai dibangun berarti ya? Sebelum pandemi sudah mulai. Iya. Terus berjalannya waktu, awalnya masih bikin tepi-tepi aja, belum berlanjut. Tapi setelah pertimbangan dari tim kita, alhamdulillah Allah kasih jalan. Iya, untuk mendirikan miniatur edukasi wisata Tanah Suci. Tapi ngomong konsepnya sendiri, Bun, mengenai tata letaknya ya, Ka'bah, Ka'bah di sana, kemudian makamnya di sana dan beberapa replika lain itu konsep penataannya ini memang berdasarkan sesuai dengan apa yang di sana atau seperti apa? Iya, sesuai dengan yang ada di Tanah Suci. Dan untuk Ka'bah kita mengikuti sana, pintu ada di sebelah timur. Betul. Dan dekat dengan ada pilar hijau itu. Nah, Hajar Aswad kencang dengan itu, lurus dengan pilar hijau itu. Jadi, semua insya Allah perletak. Mungkin ini masih ada kekurangan-kekurangan di mana karena tempatnya kurang. Sebenarnya ya lokasinya ini memang kurang. luas. Tapi tetap kita syukuri dan kita atur. Insya Allah kalaupun ada, misalkan rombongan mau mau datang untuk ritual manasik haji di sini, insya Allah kami tunjukkan dan kami pandu. Iya, insya Allah bisa untuk menerangkan. Iya. Pasti pembuatan ini bukan hanya sekedar aku pengen nih, bukan sekedar money oriented gitu ya, pasti kan, gitu kan. Pasti ada satu goal lain atau banyak goal, saya nggak tahu juga ini yang kira-kira akan bisa mewujudkan keinginan yang luar biasa itu. Goalnya sebenarnya apa sih, Bun? Apa ya? Saya ingin menghadirkan syiar sambil berniaga di sini. Iya. Dan kami mencari kebarokahnya di sini, berkah dan barokahnya. Iya. Ya, saya ke Bu Min dulu. Bu Min, selaku pengelola, ya kan, goal disampaikan sama Bunda, kemudian dan tidak akan hanya berhenti udah selesai ya udah, gitu kan. Tapi pasti akan ada rencana-rencana ke depan lah, gitu kan. Apa sih kira-kira rencana kalau misalnya tadi disampaikan memang masih kurang lahan, gitu kan. Ini apa rencananya kalau misalnya nanti benar-benar Allah kasih kesempatan, kasih berkah lagi ada lahan, apa yang akan dikembangkan dari edukasi wisata ini? Baik. Insya Allah ini adalah ide dari Bunda yang luar biasa dan kami mendampingi beliau itu sangat kagum. Jadi kami bersinergi, Mas, untuk mengembangkan wisata edukasi religi ini sesuai dengan Bunda harapkan gitu. Kami ingin mewujudkan bahwa marwah edukasi ini bukan ada di Kediri saya saja penggemarnya gitu. Sasarannya itu sampai nasional. Bahkan mungkin dari mancanegara yang biasanya di kampung Inggris bisa mengenal bahwa di desa kecil ini ada miniatur Tanah Suci, insya Allah mereka akan datang untuk edukasinya gitu. Dan kedepannya kami akan menggandeng TK, SD, PAUD, sekolah-sekolah yang akan melaksanakan edukasi untuk manasik haji dan umroh. Nah, di sini insya Allah Bunda sudah menempatkan replika di sini yang merupakan sarana edukasi yang bisa kami siapkan begitu. Dan urut-urutannya pun terus nanti ada pemandunya, barangkali nanti bisa booking dan lain sebagainya. Insya Allah kami bisa memfasilitasi untuk ke dalam. Terus kalau untuk biro-biro perjalanan haji dan umroh insya Allah akan kami gandeng. Jadi wisata-wisata yang ada di sini juga kami akan gandeng. Biasanya dari biro-biro perjalanan pariwisata itu ada double gitu. Misalnya mau ke Kabupaten Kediri kita gabung dari wisata-wisata desa yang ada. Nah, nanti kita gabungkan untuk tujuan wisata gitu. Luar biasa, berarti ini kan juga kerjasama bukan hanya dengan lembaga sekolah ya, dinas pariwisata, lembaga pendidikan lain, mungkin pondok pesantren begitu. Respon dari pemerintah Kabupaten Kediri sendiri seperti apa? Sudah pernah menyampaikan ke dinas pariwisata mungkin? Oh iya, karena memang saat ini masih musim pandemi, itu Masya Allah kami merumahkan karyawan tuh sebanyak 104 itu karena wisata kan memang tidak diperkenankan karena memang dampaknya itu untuk pandemi ini luar biasa. Nah, itu kami mencoba dengan pengen menghadirkan tempat pariwisata ini pariwisata tangguh Semeru. Waktu itu kami sudah resto kami yang di Marwah 3 sudah resto tangguh. Kami pengen mewujudkan bahwa
pariwisata ini, Marwah Edukasi ini adalah tangguh Semeru dengan protokol kesehatan yang insya Allah kami lengkapi. Bahkan kami kemarin mau membuka ini juga kami berdua ikut programnya pemerintah itu ikut rapid test. Jadi kami berdua sudah mendapatkan hasil dan itu syaratnya untuk agar kami bisa membuka. Dan subhanallah kami kemarin sebelum membuka ini kami mengadakan istighosah itu luar biasa. Para kiai-kiai semua mendukung dan mendoakan kami sampai kami tuh merinding. Masya Allah seperti ini, padahal iya responnya dari masyarakat luar biasa. Begitu beliau masuk ke area ini merinding semua. Saya tadi mendengarkan sendiri dari lorong Mina, itu beliau datang ada suara talbiyah, ada situasi yang mirip dengan tanah suci itu pada merinding betul. Konsepnya memang semua dimiliki ada di sana. Betul. Oke, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi ya bagi Dinas Pariwisata bukan hanya di Kabupaten Kediri, tapi di kota-kota lain bisa menjadi inspirasi dan akan terus berkembangkan begitu ya Bunda ya. Nah, ini harapan yang bukan hanya harapan dari Bu Min ataupun dari Bunda Asih. Harapan dari masyarakat Kabupaten Kediri juga tentunya sama. Supaya ini menjadi satu lokasi edukasi wisata yang bisa memberikan ilmu, memberikan berkah yang luar biasa bagi masyarakat bukan hanya Kabupaten Kediri, tapi Nganjuk, Mojokerto, dan beberapa daerah lainnya. Dengan bertambahnya salah satu lokasi wisata edukasi tentang dunia religi ya bagi umat Islam khususnya, baik bagi lembaga-lembaga pendidikan yang nantinya memang harus menjalankan ibadah haji, ini menjadi salah satu syarat utama untuk bisa belajar dan melihat seperti apa nanti akan bisa mereka lakukan di Tanah Suci. Dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi inspirasi bukan hanya untuk wilayah Kabupaten Kediri dan juga tentunya bagi lokasi-lokasi wisata lain yang mungkin akan memberikan satu solusi, akan berinovasi, membuat satu lokasi edukasi wisata religi. Dan demikian saya Andi Setiawan melaporkan dari Desa Sidowar, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri. Subscribe channel KSTV sekarang juga ya, dan klik lonceng biar nggak ketinggalan update video terkininya KSTV.